Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asiha Maulidia dengan NIM 2012500041. Saya adalah seorang mahasiswi kelas 2A jurusan Manajemen Pendidikan Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke teman-teman, kita sebagai makhluk sosial tentu kita selalu berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi, pasti kita pernah meminta saran atau memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, hal dua tersebut dalam bahasa Inggris disebut dengan making suggestion and giving advice. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu making suggestion and giving advice. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak. Yang pertama, ada suggestion. Apa sih suggestion? Suggestion dalam bahasa Inggris berarti suggestion are ideas, plan, or action that are suggested or the act of suggesting it that someone should think about. Jadi suggestion ini saran atau ide-ide atau rencana atau aksi yang disarankan atau juga cara kita memberikan saran kepada orang lain tentang suatu hal untuk dipikirkan. Jadi ketika seseorang memberikan suggestion atau saran terhadap orang lain, pihak lain ini memiliki kebebasan untuk mengikutinya ataupun tidak. Hal ini karena suggestion ini hanya berupa saran atau ide atau masukan. Jadi suggestion dengan advice ini berbeda. Suggestion ini dimana hanya memberikan ide atau masukan secara spontan. Oke, yang kedua ada advice. Apa sih advice? Advice dalam bahasa Inggris berarti advice is what someone offers you in the form of opinion about what you should do or how you should act in particular situation. Berarti advice ini nasihat atau pendapat kita yang diberikan atau ditawarkan kepada orang lain untuk memberitahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Nah, jadi ketika seseorang memberikan advice atau nasihat kepada orang lain, umumnya pihak penerima ini diharapkan untuk mengikuti nasihat tersebut karena umumnya orang yang memberikan advice adalah orang dekat atau orang yang benar-benar mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, jadi advice ini nasihat ya, berbeda dengan suggestion. Nah, bagaimana ketika kita harus memberikan nasihat atau meminta saran kepada orang lain? Nah, dalam bahasa Inggrisnya ini ada beberapa ungkapan. Oke, untuk itu saya akan memberikan contoh masing-masing 3 untuk setiap ungkapan tersebut. Yang pertama kita bahas adalah asking suggestion, meminta saran. Dalam bahasa Inggris, yang pertama kita bisa menggunakan ungkapan would you be so keen enough plus to plus be. Contohnya seperti ini. Would you so be keen enough to go? Maukah kamu berbaik hati untuk pergi denganku? Nah, jadi yang pertama kita bisa menggunakan ungkapan yang A ini untuk memberikan atau meminta saran kepada orang lain. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan I would be grateful if you would ... Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. I will be grateful if you will be here. Aku akan sangat senang jika kamu ada di sini. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan juga ungkapan yang kedua ini. Sedangkan yang ketiga, kita bisa menggunakan ungkapan how atau what about dalam kurung verb plus ing. Contohnya, how about dancing? Bagaimana kalau kita berdansa? Oke. Teman-teman bisa menggunakan ketiga ungkapan inti untuk meminta saran kepada
orang lain dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kita akan memberikan ungkapan dalam bentuk giving advice atau meminta nasihat kepada orang lain atau memberi saran kepada orang lain. Yang pertama, kita bisa menggunakan modal auxiliaries, must atau ought to atau should. Contohnya seperti ini. You should study hard. Kamu seharusnya belajar dengan giat. Nah, jadi bisa menggunakan ungkapan yang pertama. Should ini digunakan ya dalam contoh ini. Yang kedua, kita bisa menggunakan ungkapan you had better prosper. Contohnya, you had better brush your teeth. Kamu lebih baik menggosok gigimu. Nah, jadi bisa menggunakan ungkapan yang kedua juga. Yang ketiga, ketika kita memberikan nasihat atau saran kepada orang lain, kita bisa menggunakan ungkapan it's time you plus verb 2. Contohnya seperti ini. It's time you stop smoking. Ini saatnya kamu berhenti untuk merokok. Jadi, ketika kita memberikan saran atau nasihat kepada orang lain dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan ungkapan yang saya contohkan dalam 3 tadi. Oke, untuk itu dicukupkan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memberi manfaat atau bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.